subscribe ya. Oke. Tadi saya Hari Pak dari Bola Sport, ini teman saya Alif. Kita mau ngobrol-ngobrol sedikit Pak. Bapak mungkin bisa perkenalkan diri dulu Pak, bahwa siapa namanya? Oh ya, terima kasih Mas Hari kunjungannya. Saya Diki dari Juara ya, brand Juara. Saya assignmentnya atau tanggung jawabnya untuk mengurus bisnis yang sifatnya B2B. B2B itu artinya penjualan yang dilakukan di outlet yang offline. Jadi kan kita juga ada yang di online. Nah, yang di online saya nggak handle, hanya yang di offline. Itu artinya saya menghandle Persija Official Store, kemudian pop-up store, kemudian merchant-merchant yang kerja sama dengan kita. Pak Diki, sudah berapa lama Pak Diki menjabat sebagai jadi memanage Persija Store Pak? Sejak awal ya. Sejak awal mesti jelasin tahun. Sejak awal itu kita signing kontrak itu tahun 2019 ya, bulan November kita tanda tangan kontrak dengan Persija. Kemudian mulailah dibangun store ini, difasilitasi Persija tentunya ya, difasilitasi Persija. Kemudian setelah kita ready, kita buka. Ya, kita buka itu saya nggak ingat persis tanggalnya, tapi pada bulan Maret kalau tidak salah ya. 2020. Jadi setelah tanda tangan, kemudian mulailah kegiatan konsep and development, desain dan segala macam. Setelah di approve, ini jadi bulan Maret. Lalu bulan Maret kita rencananya mau soft launching ya. Cuman ceritanya agak-agak tragis. Nggak tahu, ada sisi happy-nya, ada sisi sedihnya. Karena waktu kita beres-beres, kita masih belum siap ya. Kita beres-beres sedang set up gitu. Tiba-tiba ada selebriti masuk ya, ada Rian The Massive, kan tahu kan ya. Rian The Massive itu kan Jackmania banget. Iya, fans Persija kan. Iya. Nah, dia masuk terus langsung dia nyalakan IG-nya. Dia langsung live di sini. Jadi langsung ngomong, "Guys, hari ini saya ada di Persija Official Store." Terus besok sudah dibuka, padahal kita belum buka. Besok udah dibuka. Nah, gara-gara itu langsung viral. Akhirnya besoknya kita buka. Jadi kita tidak ada soft launching lagi, tapi besoknya kita langsung terima customer. Tapi itu awal mulai dari pihak Juara dan Persija Store kaget dong dengan melihat yang masif upload seperti itu. Sudah kita prediksi sih. Ya, kita sebetulnya kan pertimbangan kita bekerja sama dengan Persija salah satunya adalah itu ya. Salah satunya adalah captive market yang dimiliki Persija, di mana Jackmania ini jumlahnya kan Puluhan ribu, mungkin ratusan kali ya. Kalau sudah di lapangan ya nggak tahu ya. Kalau yang listed sih, mungkin puluhan ribu ya. Nah, dan kita juga percaya banyak sekali selebriti yang bisa mengendorse Persija. Nah, kedatangan Rian The Massive ya sebelumnya sih saya sudah diinfo juga sama Jackmania, sama Bung Ferry, sama Bung Diki. Diinfo ini tokoh-tokoh yang bisa diajak kerjasama. Jadi ya kaget-kaget bahagia lah saat itu. Pak, selama menjabat di sini Pak, mungkin selama bekerja di sini, kira-kira bisa diceritakan nggak sih Pak tantangan apa yang dilewati Persija itu? Tantangan beratnya seperti apa? Iya, memang challenging sekali ya. Jadi pada saat kita toko ini sudah kita nyatakan siap untuk beroperasi, setelah kasus Rian The Massive itu ya, terus sudah banyak. 2 minggu kemudian keluarlah pengumuman dari pemerintah. Pandemi ya? Pandemi. Bukan PPKM namanya dulu, apa saya lupa namanya. Oh, ya. Itu kita harus tutup. Padahal baru 2 minggu buka ya? Baru 2 minggu, jadi karyawan baru latihan, baru apa? Ya biasalah sebuah toko kan biasanya ada yel segala macam. Dan karyawan kita yang kita hire cukup banyak waktu itu ya. Ada mungkin sekitar 22 orang untuk toko aja mungkin ada 12 orang yang dibagi dalam beberapa shift. Nah, ini begitu tidak bisa beroperasi ya sudah kita tutup, kita terpaksa layoff semua karyawannya. Jadi tidak ada penjualan sampai bulan apa ya itu? Sampai bulan Juni kalau nggak salah. Sampai bulan Juni. Iya, sampai bulan Juni. Ketika 2020 itu kompetisi itu udah mulai. Iya, sudah berjalan. Jadi Persija sudah bertanding 2 kali ya. Pertama melawan ini Borneo sama lawan Bayangkara. Sama Bayangkara, betul. Borneo sama Bayangkara. Jersey sudah sempat dipakai yang home ya. Yang away belum sempat dipakai, apalagi yang alternate. Jadi dua kali pertandingan, hype-nya sih sudah membuat kita optimis. Sudah traffic-nya sudah bagus di toko, tapi begitu ditutup ya sudahlah ditutup, ditambah lagi tidak ada kompetisi.
Padahal penjualan kita itu sangat-sangat tergantung dengan atmosfer kompetisi. Tidak ada kompetisi artinya tidak ada jualan. Karena kan yang beli kan mereka yang ingin dan datang ke tribun ya kan. Selain fans yang untuk mengkoleksi kan. Pak, tapi apa namanya, mungkin bisa sedikit ceritakan Pak mengenai perjalanan Persija Store. Menurut tadi udah dijelasin Pak ya tadi. Sama mungkin apa sih yang menjadi kelebihan Persija Store ini dengan kan kita ketahui kan banyak klub-klub bola yang punya store ya, juga ya. Nah, kelebihannya sini yang dimiliki Persija Store apa sih Pak? Saya tidak banyak melakukan survei ya, yang sempat saya lihat hanya di Bali United ya. Bali United mungkin bisa dibilang yang awal membuka official store ya. Kemudian disusul ada Persibaya, pun ada Persib, tapi saya nggak pernah survei ke sana ya. Cuman kalau ditanya apa kelebihannya ya pasti bekerja sama dengan klub besar ya, apalagi klub ibu kota ya. Kita secara geografis kan sudah diuntungkan ya. Di Jakarta, ibu kota. Artinya point of view orang itu pasti ya ke ibu kota. Makanya begitu ada flagship store atau official store di sini ya, kita bisa ngeklaim bahwa ini yang memang pertama kali buat Persija kan. Kan Persija punya banyak planning. Salah satunya adalah flagship store dan selama ini tidak bisa terwujud. Nah, dengan mengajak juara dan kita bisa mewujudkan, itu salah satu yang kita banggakan lah ya. Kalau Bapak mungkin bisa menjelaskan juga Pak, kayak sepertinya saya juga melihat di media sosial kayak Persija Store ini bekerja sama sama outlet Jackmania Pak ya. Iya. Ya, mungkin ada beberapa outlet Jackmania kerja sama Persija Store Pak. Dan mungkin gambaran kerjasama itu seperti apa Pak? Nggak mungkin kan outlet kayak semacam Bapak bisa jelaskan. Ya sebetulnya kalau dilihat dari kacamata bisnis ya, Persija Official Store ini kan nggak beda dengan outlet-outlet lain ya, brand-brand lain, Nike mungkin atau Adidas. Mereka harus punya official store yang utamanya, kemudian ada beberapa merchant kecil-kecil. Di planning kita sih sudah banyak rencana ya, mau buka di sini, mau buka di sana dan sebagainya di kantong-kantong Persija itu. Tapi dalam perjalanannya saya dapat informasi bahwa sebetulnya Jackmania ini sudah memulai kegiatan merchandising itu atau berbisnis merchandising itu sudah sekian tahun yang lalu, jauh sebelum ada juara. Nah, ini kita tangkap. Maksudnya kita tangkap ini ternyata mereka juga dikelola semi profesional. Artinya pengurus pusat Jackmania itu sudah do something dengan outlet-outlet. Iya. Jadi mereka melakukan semacam inventarisir gitu, dikumpulkan beberapa outlet, dan itu waktu itu outletnya mungkin ratusan ya. Lalu sama pengurus pusat dikasih kriteria bahwa mereka akan dikasih sertifikat, kemudian disebut sebagai outlet resmi Jackmania dengan syarat, saya nggak tahu persis syaratnya, tapi yang saya tahu harus punya etalase, artinya tidak boleh berbisnis di ruang tamu. Ya, harus ada lah display lah, semacam tokonya. Kemudian desain yang mereka keluarkan itu tidak boleh rasis. Kemudian mereka juga harus anggota Jackmania dan akan dipantau oleh masing-masing korwil. Nah, dengan kriteria ini terkumpullah 35 outlet. Disebut 35 outlet itu outlet resmi Jackmania. Nah, 35 outlet ini bekerja sama dengan kita. Nah, bentuk kerjasamanya kita kasih barang-barang kepada mereka, barang-barang Persija, konsinyasi, ya semua barang kita produksi kita berikan kepada mereka. Jadi di tahap awal itu kalau guidance ya atau arahan dari pengurus pusat, Pak, Bapak harus fair. Kalau outlet ini dapat satu setel, yang salah juga harus satu setel, tanpa harus melihat bahwa ini omsetnya gede, ini omsetnya kecil, kan variatif ya outlet itu mereka. Setahu saya di Bogor itu yang paling gede kan, Orange Kota Hujan. Kemudian ada apa lagi? Begajul, macam-macam. Nah, ini saya bagikan secara merata. Jadi misalnya jersey home itu masing-masing mendapat satu lusin, semuanya harus satu lusin. Nah, ini berjalan. Nah, seiring berjalan waktu ternyata ini tidak berkembang sesuai yang kita rencanakan. Kenapa? Karena mereka sangat konservatif, sangat konvensional, tidak menggunakan teknologi. Jadi susah, kita reportingnya susah. Ya. Nah, kemudian kita berinisiatif ngasih semacam POS aplikasi gitu ya. Itu pun tidak jalan ya. Karena harus ada proses edukasi ke mereka menggunakan ini, apa kelebihannya dan sebagainya. Meskipun ada beberapa yang sudah pakai itu. Akhirnya tidak jalan, kemudian ini di take over sama Persija. Jadi Persija menugaskan satu orang khusus yang ngurusin merchandise. Jadi juara bertransaksi sama Persija, satu orang ini nanti akan disebarkan ke 35 outlet. Nah, itu berjalan sebelum pandemi ya. Setelah pandemi udah
rontok semua. Berarti artinya pengaruh banget loh ya dengan adanya pandemi ini, Pak. Ya pengaruh banget. Ya kita sama sekali tidak berbisnis sebetulnya pada saat pandemi. Itu sebelum ada kompetisi, pas kompetisi mati total. Iya, Pak. sudah tidak ada kompetisi, terus pandemi itu yang nggak buka. Padahal sebenarnya sebelum pas ada kompetisi dimulai udah ada planning semua, ketika pandemi itu ngaruh juga dong berarti ke hotel resmi Jackmania juga. Saya pikir sangat terpengaruh ya, karena kan saya bisa pelajari ya, mereka yang biasanya rutin memesan misalnya 2 atau 3, 4 jersey, sekarang tidak pesan sama sekali. Itu kan artinya memang ya bisnis mereka sendiri juga sedang susah ya. Berarti artinya teman-teman Jackmania yang membeli merchandise original Persija di outlet Jackmania itu juga memberikan dampak positif pada Persija juga, Pak? Oh iya, kita menganggapnya itu captive market ya. Kita nggak bisa mengabaikan keberadaan outlet itu ya. Cuman kan mereka juga harus kita edukasi kan, harus menyesuaikan dengan culture bisnis sekarang lah yang lebih modern ya. Pak, tadi Bapak sedikit ceritakan ketika udah ada planning semua, terus tiba-tiba kompetisi udah berjalan, terus ada pandemi, turun semua drastis, nah dampaknya seperti apa sih? Kalau dari Persija Star? Kalau ya artinya semua yang kita rencanakan menjadi tidak achieve ya. Komitmen kita kepada Persija as a club atau as a partner kita tidak bisa penuhi. Itu yang sisi negatifnya. Terus kita sendiri juga ya investor juga banyak bertanya kan, gimana kan kalau tidak ada bola ya pasti tidak ada jualan. Ini yang negatifnya seperti itu. Tapi positifnya adalah dalam waktu pandemi itu kita punya waktu yang cukup untuk menyusun sebuah platform berjualan online, sehingga Persija official web store itu bisa eksis ya. Artinya penjualannya bisa bagus. Kemudian kita bisa bekerja sama dengan beberapa marketplace yang sudah leading ya, Tokopedia, misalkan Lazada, Shopee dan sebagainya. Nah, dalam waktu pandemi itu ini kita susun semua. Jadi revenue kita banyak disupport oleh penjualan yang online. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.